Jogja di tahun 70-an dikenal sebagai kota yang tenang dan damai. Namun ketenangan itu tiba-tiba terkoyak dengan sebuah kasus yang dikenal dengan Sum Kuning. Kasus ini tidak sekedar mengguncang Jogja, tapi juga menggegerkan Indonesia secara umum. Apa sebabnya? Tragedi penculikan pemerkosaan ini penuh kejanggalan. Mulai dari penanganan hukum, keterlibatan pelaku sebenarnya, serta putusan pengadilan yang menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Sumarijem, yang kemudian dikenal dengan Sum Kuning, seorang perempuan 17 tahun, penjual telur, kaum marginal yang tinggal di pinggiran kota Jogja, yang harus mengalami pengalaman pahit dalam hidupnya. Tonton terus sampai selesai, jangan lupa like, subscribe. Nah, ini, dari yang nonton ternyata baru 20% yang subscribe. Yuk, subscribe yuk. Gratis. Tis. Sumarijem adalah nama asli dari Sum Kuning. Saat kejadian, ia berusia 17 tahun. Nah, demikian diperkirakan Sum lahir pada tahun 1952 atau 1953. Sebutan Sumarijem menjadi Sum Kuning ini juga masih menyisakan pertanyaan hingga saat ini. Apakah itu hanya sebagai strategi media agar lebih mudah diingat? Atau justru menafikan korban dengan mengubahnya hanya sebagai sebuah kasus Sum Kuning? Kata kuning, apakah merujuk pada sesuatu yang negatif pada masa itu? Yang jelas, Sumarijem yang berprofesi sebagai penjual telur adalah anak pertama dari pasangan suami istri Sudirjo. Ia tinggal bersama orang tua dan kedua adiknya di desa Jetak, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehari-hari Sum berangkat dari kediamannya menuju kota untuk berjualan telur. Dimulai dari mengunjungi rumah langganannya satu demi satu, baru kemudian biasanya lalu pindah ke pasar untuk menjajakan sisa telur dagangannya. Siapa sangka, nasib sial menunggu gadis penjual telur itu pada minggu akhir September 1970. Sebuah kasus yang menggemparkan Jogja, sekaligus jadi catatan kelam penegakan hukum di Indonesia. Senin 21 September tahun 1970, Senin Pahing menurut kalender Jawa. Sum berangkat ke kota dengan membawa telur yang sudah dipersiapkan. Pada jam 5 sore, Sum segera mencari bus untuk pulang. Sayangnya, pada waktu-waktu demikian, bus Jogja Ngijon sudah tidak lewat lagi di Jalan Ngampilan. Sesuai saran orang sekitar, Sum mencoba ke Jalan Ngupasan melewati daerah Ngampilan. Nah, dari situ ia belok kanan melewati Jalan Patuk untuk menuju Ngupasan. Entah mengapa, Sum merasa hati dan pikirannya was-was saat itu. Tapi karena ia merasa harus bisa segera pulang, maka dilanjutkannya perjalanannya. Benar saja, kekhawatirannya terbukti saat lewat dekat asrama polisi Patuk. Sebuah mobil mendadak berhenti di sampingnya. Dilihatnya pemuda-pemuda gondrong turun dari mobil itu dan dengan paksa menarik Sum untuk masuk ke mobil. Ia berusaha dengan sekuat tenaga menolak paksaan orang-orang itu, namun tidak berhasil. Berdasar ingatan Sum, mobil itu berisi 3 orang dengan rambut gondrong dan 1 orang dengan gaya rambut cepak. Setelah Sum naik, ia diancam belati agar tidak berteriak atau berontak. Sum merasa tidak berdaya dan hanya bisa ketakutan. Mobil pun lantas tancap gas meninggalkan lokasi. Mobil berisi Sum melaju kencang lewat jalan Jogonegaran, kemudian melewati Bumijo. Dari penuturan Sum, mobil diyakini juga melintasi Jalan Magelang yang kala itu dibelah rel. Goncangan akibat rel itulah yang dideteksi oleh Sum. Di dalam mobil, para penculik membius Sum dengan kain basah yang berisi obat. Sum masih mencoba meronta, tapi efek obat bius itu mulai terasa yang kemudian membuatnya lemah. Sebelum hilang kesadaran, Sum masih ingat kainnya disingkap. Para pelaku melakukan ruda paksa, sehingga rasa nyeri dan sakit di sekujur tubuhnya, terutama di bagian vital. Sum berusaha memberi perlawanan, ia meronta-ronta sekuat tenaga. Namun kekuatannya untuk tetap sadar tidak bertahan lama. Ketika kesadarannya kembali, kakinya terasa basah oleh darah. Bukan hanya digarap, uang hasil jualan Sum juga diambil.
Selang beberapa saat dalam kondisi sakit, lemah dan lunglai, Sum diturunkan dari mobil. Posisinya ada di daerah Gamping, tepatnya dekat desa Palemgurih. Sum coba berjalan kembali menuju timur, ke arah kota Jogja. Alih-alih pulang ke rumah, Sum pergi ke tempat Ibu Sulardi, salah seorang langganannya. Ia pergi ke sana naik beca dengan uang Rp100 yang tersisa. Kebetulan, dekat situ tempat tinggal Tut Sugiyarti, seorang wartawan Minggu pagi. Tanpa berpikir lama, Tut menghubungi pimpinan koran Kedaulatan Rakyat. Dikirimlah seorang wartawan bernama Iman Sutrisno ke tempat Sum berada. Wartawan itu kemudian menghubungi polisi militer Angkatan Darat dan POM 7-2. Sum lalu dibawa ke rumah sakit Bethesda untuk dirawat. Tidak lama, tepatnya tanggal 23 September 1970, pemberitaan Sum Kuning mulai muncul di koran-koran. Singkat kata, terdapat banyak keganjilan dalam proses pengusutan kasus Sum Kuning. Misalnya, pada tanggal 28 September 1970, sempat tersiar kabar bahwa pelaku telah ditangkap dan akan diarak. Masyarakat ramai-ramai datang ke kantor polisi di Malioboro. Namun tak terjadi apa-apa. Berita itu bohong. Sum sendiri tidak pernah melaporkan kasus naas itu kepada pihak kepolisian. Tidak juga keluarganya. Namun, tidak lama setelah keluar dari rumah sakit Bethesda, ia justru dibawa polisi. Sukirno dan Soekarno, dua polisi yang menjemput Sum, menyatakan akan meminjam Sum selama 10 hari. Faktanya, ia ditahan hingga 32 hari. Dalam penahanan itu, Sum tidak diberi kesempatan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Kalau tidak menurut atau kalau ia diam tidak menjawab karena kebingungan, ia dibentak-bentak dengan perkataan "bisu kau", dan diancam akan disetrum dan ditahan 10 tahun. Bukan hanya disiksa, Sum juga dipaksa mengaku sebagai anggota Gerwani. Nah, tahun itu masalah PKI memang masih hangat. Tubuhnya tak lepas dari rabaan untuk mencari tato Gerwani yang tak pernah ada. Tidak berhenti sampai di sana, seorang penjual bakso bernama Trimo turut kena imbas. Ia ditangkap polisi pada Minggu 20 Oktober 1970 di rumahnya. Trimo dipaksa mengaku bahwa dirinya yang berhubungan badan dengan Sum. Persis nasib Sum Kuning, Trimo juga disiksa oleh polisi agar mau memberikan keterangan bohong. Ia terpaksa menurut, meski di kemudian hari Trimo mengakui jika pernyataan itu palsu. Sum, yang merupakan seorang korban, lantas diseret ke meja hijau atas tuduhan memberi keterangan fiktif. Menurut polisi, Sum menceritakan kisah palsu karena terinspirasi pemerkosaan terhadap seorang guru muda Stella Duce di Jogja yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Sum mulai menjalani sidang pada Senin 16 November 1970. Sidang itu digelar di Pengadilan Negeri Jogja secara tertutup. Masyarakat umum dan pers tidak boleh masuk. Hanya tim pembela Sum saja yang boleh ikut masuk ruangan. Singkat cerita, pada Kamis Wage 17 Desember 1970, jaksa menuntut Sum di penjara selama 3 bulan. Sum juga dituntut menjalani masa percobaan 1 tahun dan membayar denda perkara. Namun, Ketua Majelis Hakim, Lamijah Mulyarto, menyatakan Sum Kuning tidak bersalah. Dengan demikian, ia bebas dari segala tuntutan. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut bernama Sumarijem alias Sum Kuning. Oleh karena tidak terbukti kesalahannya, maka membebaskan terdakwa tersebut dari segala tuduhan. Begitu bunyi putusan perkara pidana nomor 424/1970 mengenai Sumarijem. Bebasnya Sum mendapat sambutan hangat masyarakat Jogja yang senantiasa mengikuti perkembangan. Meski akhirnya terlepas dari dakwaan-dakwaan tidak benar, para pelaku masih belum kelihatan. Polisi atas perintah Kapolri Hugeng Iman Santoso kemudian melakukan investigasi mendalam terkait kasus Sum Kuning. Namun titik terang tetap tak kunjung ditemukan. Polisi mengatakan telah menangkap 7 pelaku, sedangkan 3 sisanya masih buron. Para pelaku yang disebut hanya mencari sensasi itu kemudian digelandang ke meja pengadilan. Ringkas cerita, setelah 39 kali persidangan, pada 19 November tahun 1973, 2 terdakwa diberi vonis penjara,
sedangkan 5 lainnya dinyatakan terbebas karena tidak bersalah. Keduanya adalah Henry Berti Pangeman, mahasiswa, dan Slamet bin Muna, penjual sate. Namun masih ada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaku tersebut karena adanya desas-desus mengenai pelaku yang memiliki hubungan dengan orang penting di negeri ini. Bahkan juga ada rumor yang beredar bahwa salah satu pelaku adalah anggota Taruna. Ini pun hingga saat ini belum terbukti. Semua hasil spekulasi. Aparat pun dengan tegas menolak narasi itu. Mereka bukan anggota Taruna yang diperkosa oleh 3 sopir. Nah, ini kan beda lagi sama hasil sidak. Kemudian muncul kabar lain, entah dari mana, yang menyudutkan Sum sebagai wanita pekerja hiburan malam, alias bukan wanita baik-baik. Aneh kan? Kalau pekerja hiburan malam, ngapain juga sore-sore pakai kain panjang jalan di daerah Pato? Nah, lalu kalaupun pekerja hiburan malam, apakah bisa diperlakukan seenaknya? Sumarijem dicitrakan sebagai perempuan nakal agar perhatian publik berhenti peduli. Kisah Sum Kuning ini pernah diangkat juga dalam sebuah film sebagai sebuah pengingat akan sebuah kasus yang masih dianggap misteri oleh banyak kalangan. Di balik gemuruh pemberitaan dan hiruk-pikuk politik, ada seorang gadis bernama Sumarijem yang hidupnya berubah selamanya dalam satu malam kelam. Ia bukan sebuah simbol, ia bukan juga judul berita. Ia bukan sekedar nama yang disingkat menjadi Sum Kuning. Ia adalah manusia yang pernah meminta keadilan, yang tak pernah didapatkannya hingga meninggal tahun 2020. Semoga suatu hari nanti cerita seperti ini tidak lagi terulang. Semoga negara akhirnya hadir di pihak yang benar, di pihak korban.